virus atau kuman stay di masker lebih tinggi. Lanjut, Bu Fani, gejala COVID pada orang dewasa dan gejala COVID pada anak. Kapan orang tua harus waspada COVID jika anak mulai masuk sekolah? Anak-anak jangan masuk sekolah dulu deh. Semoga pemerintah dengerin saran kita. Terus orang tua jangan terlalu takut, tetap waspada. Gejala COVID pada anak. Gejala COVID pada anak, ya mirip-mirip sih pada dewasa juga. Sama, ada demam, batuk, mungkin pilek, sesak napas gitu. Mirip-mirip sama. Ya memang konfirmasinya harus pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen, dan lain-lain gitu. Itu sih kalau anak sama dewasa. Cuma kalau gejala-gejala yang lainnya kayak kelainan di kulit, kelainan macam-macam itu masih banyak penelitiannya soalnya. Kalau ini barang baru ya, kita masih update terus tiap hari gimana ini, ada penemuan-penemuan terbaru apa yang kita temui sehari-hari. Perokok kebal corona, rentan TBC. Enggak, kata siapa kebal corona? Enggak. Penelitiannya itu bukan karena rokoknya, tapi karena nikotinnya. Itu juga masih penelitian. Bisa aja kita bilang karena biji pepaya bisa menangkal corona, bisa aja. Selama belum diteliti, kita bebas-bebas saja bilang kayak gitu. Oke. Karena tadi dok barusan nih yang punya 1000 wajah itu gejalanya macam-macam, Mas. Nah itu gimana? Detailnya gimana? Corona itu detail gejalanya. Corona detail gejalanya. Gejala yang paling banyak dia kan demam. Gejala paling banyak demam atau riwayat demam, kemudian dia batuk, kemudian dia ada pilek, kemudian ada sesak napas. Itu gejalanya. Jadi ya mirip sama semuanya. Makanya sering di rumah sakit itu sering kelolosan karena ya kita nggak bisa spot, wah ini corona nih, pasti corona nih. Nggak bisa spot gitu, karena mirip gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kalau ada keluhan udah langsung ke dokter aja ya kayak gitu. Karena kita nggak bisa menentukan langsung pakai mata telanjang. Kita nggak bisa menentukan, oh ini khas pasti corona, nggak bisa. Bahkan udah masuk rumah sakit, dokter-dokter juga kayaknya curiga corona, curiga yang lain, bisa aja gitu. Mereka akan melakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan lab, ronsen, dan lain-lain. Tapi kalau ke arah corona misalnya, dokternya lebih curiga ke arah corona, dia langsung akan extra precaution, dia akan langsung menghubungi timnya. Misalnya di rumah sakit itu ada tim Satgas COVID. Dia akan, kalau emang anak ini perlu dirawat, akan dilaporkan ke grup Satgas COVID biasanya. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk spot, oh ini corona nih bukan gitu, nggak bisa gitu. Karena yang medis saja, yang kelolosan kan banyak. Terus, mana lagi? Bunyi apa nih? Bunyinya seperti apa kalau COVID? Kalau COVID bunyinya, kita bilangnya ronki, crackles. Kalau yang, orang bilang tuh, kalau di hidung kayak bunyi ingus disedot gitu. Tapi kalau misalnya di paru-paru, ya bunyinya kayak gitu, kayak ingus yang orang pilek nyedot ingusnya, kurang lebih kayak gitu, bunyi crackles. Tapi itu lokasinya di dada. Itu kalau corona. Tapi nggak semuanya kayak gitu juga gitu. Ada yang nggak khas. Terus apa lagi? Kalau kena sabun virusnya hancur. Iya hancur virusnya. Kalau kena sabun. Memang hancur. Makanya kita disuruh cuci tangan. Tapi kita nggak disuruh bersihin tangan pakai asap rokok. Jadi virusnya nggak hancur dengan asap rokok. Ini dari Mbak Nana. Lah anak-anak jangan masuk sekolah, tapi kalau pemerintah nyuruh masuk gimana? Cukup nggak sih bekalin anak dengan vitamin asupan sehat? Terus perlu banget nggak ngebatasin interaksi dengan orang yang udah lumayan berumur kayak neneknya? Ya. Kalau untuk masuk sekolah, saya tetap ngikut dari IDAI, dari KPAI, bahwa mereka belum merekomendasikan kita, anak-anak itu untuk
masuk sekolah. Kita nggak tahu sampai kapan. Kalau saya sih berharapnya ya September udah bisa masuk lah, harapan saya. Tapi kalau emang grafiknya belum jelas juga, ya kita harus rela mungkin sampai akhir tahun gitu. Bukannya ngomporin, tapi ya jangan sampai ada generasi hilang ya gara-gara kita mau buru-buru. Wah takut nih biaya sekolah kita bayar terus tapi anak nggak sekolah. Jangan sampai gara-gara itu kita mengorbankan anak-anak kita. Terus apa lagi ya? Dok, nanya lagi dok. Siap. Kalau pakai masker kelamaan, apalagi sambil olahraga, susu 7 kurma mantap. Nah, sorry iklan. Kalau seandainya kelamaan pakai masker, apalagi buat olahraga itu bahaya nggak ya? Karena sempat ada broadcast di WhatsApp tuh katanya bisa paru-parunya agak kempes atau gimana? Oh, olahraga pakai masker ya? Iya. Masker sebenarnya ke kitanya nggak bahaya kalau kita kuat ya. Paling ngap-ngapan aja kalau olahraga pakai masker. Apalagi pakai masker bedah atau N95. N95 itu nggak olahraga aja, jalan biasa aja kita ngap-ngapan. Cuma kalau olahraga itu, kita tuh inspirasi, ekspirasi, narik napas, buang napasnya itu kan ekstra gitu. Lebih lebih force, lebih kuat. Dan kita nggak tahu, seandainya kita nih pembawa si virus, kita buang droplet kemana-mana gitu. Kita olahraga nih, misalnya olahraga apa? Main bola, futsal, olahraga main basket gitu. Kita lari kencang kan, itu buang napas kita itu isinya mungkin droplet semuanya. Kalau misalnya itu sepanjang lapangan gitu, kita lari bolak-balik, isinya di lapangan itu droplet semuanya gitu. Kalau ada anak kecil main, dia pegang lapangannya, droplet kita masuk anak kecil yang nularin ke orang tuanya atau ke nenek kakeknya, kasihan mereka gitu. Jadi anjurkan olahraga itu harus hati-hati. Sarannya kan di tempat terbuka, misalnya kayak ada yang di lapangan rumput kayak gitu. Terus jangan bergerombol. Tujuannya itu supaya jangan mencegah penyebarannya lebih luas lagi, gitu sih. Jadi bukan nggak boleh olahraga, tapi harus hati-hati lihat-lihat gitu olahraganya, jangan bergerombol. Terus kayak sepeda misalnya, naik sepeda bergerombol, ya kita di depan kita bisa nyebarin droplet kemana-mana itu. Kalau kita napas, kalau kita apa gitu. Gitu sih kalau untuk olahraga. Jadi bukan paru-parunya kempes, enggak. Oh, berarti kalau pakai masker kelamaan nggak apa-apa ya? Ya jangan kelamaan juga, buat apa pakai masker kelamaan? Nggak, maksudnya tadi kan pertanyaannya kalau kita mau olahraga tapi pakai masker. Karena tadi kan ekstra tuh pernapasannya. Iya. Berbahaya tuh pakai masker sambil olahraga gitu dalam waktu lama. Iya. Bahayanya nanti kalau maskernya itu emang ketat, oksigen yang kita masukin ke paru-paru jumlahnya nggak sesuai sama yang kita butuhkan. Kita butuh misalnya 10 liter gitu, yang masuk ternyata cuma 5 liter, ya kita hipoksia. Kalau hipoksia itu kekurangan oksigen di sel-sel kita malah rusak. Jadi olahraga bukan jadi sehat, malah jadi sakit. Oke. Berarti harus mengukur ya? Harus mengukur. Ya, benar. 30 menit aja olahraga cukup. Dropletnya ngambang di udara berapa lama? Dropletnya ngambang. Kalau di zero gravity, dropletnya langsung jatuh hitungan detik. Tapi karena ada udara, dia ngambangnya tergantung. Misalnya kalau ada angin, ya ngambangnya lebih lama. Kalau nggak ada angin, dia langsung jatuh gitu dalam hitungan detik. Gitu aja. Droplet apakah mati dengan cara disemprot desinfektan saja? Iya, bisa. Intinya kan virus itu kan dia bisa hancur, lisis. Kalau kita kenain sabun, kita kenain desinfektan. Jadi bisa mati. Terus Selain ada nih dok, antibodi bisa timbul alami kah? Antibodi timbul alami kalau? Ya, ini pertanyaannya, apakah antibodi terhadap corona bisa timbul secara alami? Atau gimana gitu? Antibodi selalu sifatnya itu ada paparan. Ada yang masuk, antibodi timbul. Ada yang masuk, antibodi timbul. Kalau antibodi ujuk-ujuk timbul, mungkin kalau misalnya, pokoknya kalau intinya kalau untuk barang baru, dia selalu harus ada paparan. Kayak coronavirus ini kan barang baru ya, kecuali orang tua kita udah mengalami dulu
virus corona yang COVID-19 gitu, ya mungkin ada antibodi yang diturunkan gitu sama kita. Tapi kalau yang baru kita harus kena paparan dulu baru antibodi muncul. Gitu. Suaranya mulai kecil lagi. Masih kecil ya suaranya ya? Udah. Udah. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Mungkin bisa langsung aja kali kalau misalkan. Kalau di chat sudah habis kayaknya pertanyaannya. Udah habis ya? Oh ada nih. Dok. Tanya dong. Oke, Dani. Udah. Ya, ini kan masalah black antibody. Misalnya, kan ada OTG, dia tidak menunjukkan sakit sama sekali. Tapi dia terpapar gitu loh dengan corona. Kalau dianggap dia nggak sakit, dia OTG lebih dari 14 hari, mungkin 2 kali, 3 kali ya. Apakah secara alami bodinya membentuk antibody atau kayak gimana? OTG ya? Ya, untuk OTG yang terpapar ya, tapi dia tidak sakit sama sekali. Iya. Ya, makanya jadi kalau syukurnya ini paparan virus untuk orang-orang tertentu gitu ya, kan 80% tanpa gejala gitu. Jadi betul. Kita bisa bilang tanpa gejala nih orang 80%. Makanya yang kita khawatirkan adalah kalau dia menularkan ke yang rentan, itu yang kita khawatirkan. Kalau untuk dianya yang kuat, itu nggak masalah gitu. Ada antibodinya muncul ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau dia OTG, terus dia petenang tenteng, nggak pakai masker, dia keliling-keliling, pegang sana, pegang sini, bersin di mana-mana, nah itu yang merugikan orang lain. Kalau di OTG-nya dia kuat, ya bagus, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Berarti ada kemungkinan kalau badan kita nih terpapar sama virus corona, gitu ya, secara nggak sadar ya, kan ya. Terus badannya tuh secara alami membentuk antibody, itu memungkinkan kan ya? Mungkin. Nah, mau bertanya lanjutan ke herd immunity, itu gimana dok jatuhnya kalau kayak gitu? Herd immunity itu artinya kekebalan komunitas. Artinya, kalau komunitasnya sebagian besar udah kebal, maka orang-orang yang rentan di dalamnya itu terlindungi. Intinya gitu. Cuma, untuk herd immunity itu, kita butuh paparan banyak banget gitu orang-orangnya. Orangnya yang harus kena itu banyak sekali gitu. Minimal 50% sampai 70%. Kalau misalnya, oke kita ambil Pulau Jawa, nggak usah seluruh Indonesia. Pulau Jawa 120 juta. 120 juta dikali 50% aja. 60 juta kita harus terpapar. Tapi bukan cuma paparan doang yang kita harus pikirkan, tapi efek dari paparan tadi harus, ada namanya fatality rate. Orang-orang yang bisa meninggal gara-gara paparan tadi. Yang nilainya sekitar, anggaplah 2-3%. Jadi, tadi 50% dari 120 juta itu 60 juta. 60 juta dikali 3%, 2% gitu. 60 juta dikali 2%, itu kena 1,2 juta. Jadi 1,2 juta orang meninggal, itulah kalau kita mau memaksakan herd immunity. Makanya itu banyak ditentang oleh para klinisi, epidemiolog, itu banyak ditentang. Karena risiko kematian populasinya besar banget gitu. Itu yang kita khawatirkan. Oke lah yang misalnya meninggal orang lain gitu, tapi kalau yang meninggal keluarga kita, yang meninggal dari keluarga kita misalnya ada 10 gitu, gimana sedihnya coba? Gitu. Jadi yang 1,2 yang penting bukan keluarga gue, jangan kayak gitu juga. Karena kalau dari keluarga kita sedihnya bukan main. Jadi angka 1,2 juta itu kan nyawa manusia ya, bukan nyawa hewan gitu, bukan nyawa nyamuk. Jadi itu yang benar-benar jadi concern teman-teman klinisi, teman-teman epidemiolog, bahwa herd immunity jangan kalau bisa. Gitu. Oke. Thank you dok. Oke, lanjut presentasi lagi dok. Mungkin lanjutkan, nanti ada pertanyaan lagi kali kalau udah ini. Oke. Ya. Di slide berikutnya, Om Birin. Dia bisa dihentikan. Simple sih sebenarnya caranya, cuma butuh kedisiplinan yang luar biasa besar gitu dari seluruhnya. Anak kecil, orang tua, orang dewasa, nggak pejabat, nggak orang biasa, semuanya harus disiplin untuk melakukan kedisiplinan ini.
cuci tangan, pakai masker, pakai sabun, pakai masker semuanya pakai masker, keluar rumah pakai masker semuanya. Jangan berkumpul, hindari berada di kerumunan, terus hindari megang barang-barang di sekitar kita kayak pinggiran tangga, hindari bersentuhan, salaman, hindari traveling kalau nggak perlu. Jadi intinya supaya nggak nyebar, kita konten tuh virus. Kalau emang ada di kita, ya udah kita konten gitu. Kita cegah cuci tangan, pakai masker gitu. Jadi kayak selama kita konten, dia nanti akan mati. Kalau kita sehat gitu kan, kita bisa ngelawan gitu, itu virusnya mati di kita. Orang lain juga melakukan itu, jutaan orang melakukan itu, ratusan juta melakukan itu, selesai masalahnya. Itu makanya benar-benar bilang social distancing, tahan, jaga diri, cuci tangan, segala macam. Itu benar-benar emang itu gitu caranya. Kita nggak capek pakai obat, nggak pakai nunggu vaksin. Nunggu vaksin kita lama. Paling cepat virus Ebola, 12 bulan. Kalau ini vaksinnya kita nggak tahu sampai berapa lama lagi akan ada vaksinnya. Jadi untuk menghentikannya butuh kedisiplinan secara skala besar gitu. Jadi bukan cuma pembatasan sosial aja, tapi kedisiplinan semuanya harus disiplin. Nah, untuk mengedukasi ratusan juta orang ini kan nggak gampang dari kota, desa, dan lain-lain. Itu nggak gampang. Adakah vaksinnya? Belum ada. Kemudian tadi ada chat satu. Di jalan paling bawah. Di jalan sering kita lihat pakai masker, tapi di situ cuma mulut, hidungnya tetap terbuka. Apakah efektif? Setengah efektif. Karena mulut sama hidung ya, yang sumber keluarnya droplet, mulut sama hidung. Iya, saya juga sering lihat. Jadi mulutnya kejaga itu, tapi hidungnya, ya dia sendiri juga yang rugi. Kalau misalnya dia belum terpapar corona, hidungnya kebuka, ada yang masuk droplet ngelewatin hidung dia yang kena, dia yang rugi. Harus cover up semuanya. Vaksin untuk orang sakit atau untuk orang sehat seperti mencegah? Vaksin untuk yang sehat, Vaksin itu kita sering pakai ya kalau untuk anak-anak kan ada vaksin influenza, vaksin ya imunisasi. Untuk campak, mumps, measles, rubella. Itu tujuannya vaksin itu. Nah itu herd immunity bisa kalau misalnya ada vaksin. Kalau nggak ada vaksin, kita pas herd immunity berarti kita merelakan ada kemungkinan orang-orang di sekitar kita hilang. Itu kalau vaksinnya belum ada. Oke, terus Om Bahrun, Assalamualaikum. 7 kurma nih. Kedengeran nggak ya? Iya. Nggak denger ya. Banyak perangkat yang bisa menghasilkan sinar UVC. Tujuannya sinar UVC efektif matiin virusnya. Iya, kita pakai sinar UV untuk salah satunya untuk mensterilkan masker kita, itu bisa dipakai. Untuk matiin virusnya, kita pakai, ya kalau di ICU, di ruang isolasi, kita biasa pakai sinar UV. Kalau habis ada pasien yang positif atau PDP, kita pakai sinar UV untuk mensterilkan ruangannya. Iya, betul. Terus lanjut, new normal. Oke. Tadi new normal sudah dijelasin sedikit, itu upaya untuk menormalisasi kondisi, karena kondisinya memang lagi nggak normal, dengan melakukan sesuatu supaya kita bisa bertahan. Jadi new normal itu tadi udah saya bilang ada syaratnya. Syarat new normal itu kalau tingkat penyebarannya ada parameternya, namanya R0, itu kurang dari 1 dan itu berlangsung selama 14 hari. Itu satu syaratnya. Yang kedua, sistem kesehatannya harus siap. Jadi kalau misalnya nanti PSBB dilonggarkan, kita udah dibolehkan lebih bebas, sistem kesehatan kita harus siap untuk menampung kalau suatu waktu ada spike dari jumlah penderita baru. Kayak di Spanyol tahun 1918 itu kan spike-nya itu gelombang kedua, puluhan juta orang.
yang meninggal. Nah itu yang kita udah harus siap gitu. Jangan sampai kolaps rumah sakit, pasiennya banyak, rumah sakit kolaps, ya itu kita bisa amburadul. Dan syarat yang ketiga untuk new normal, jumlah tes per harinya itu paling nggak 10-12 ribu per hari. Dan kita di atas 10.000 tes itu baru hanya beberapa hari terakhir. Gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan, kita yang awam ini, kita bisa menyimpulkan new normal ini sepertinya baru wacana, mudah-mudahan. Karena syarat-syarat tadi, angka penyebarannya dia belum kurang dari 1. DKI itu 1,11. Artinya satu orang masih bisa menularkan ke 1,1 orang lainnya. Harusnya dia satu orang, harusnya nilai R0-nya itu di bawah 1. Misalnya 0,6 atau 0,8. Jadi satu orang yang positif COVID, dia hanya bisa menularkan ke 0,8 orang. Kayak gitu. Kalau itu baru kita bisa bertahap melepaskan PSBB atau kita memulai new normal. Jadi syaratnya tadi ada 3. Ini ada pertanyaan lagi. Di jalan banyak jual masker. Di apotek seperti masker sesuai standar WHO. Soal pada dokter, kami yang beraktivitas biasa mesti pakai masker seperti apa? Kalau sehat pakai masker kain, insya Allah cukup. Kalau sakit disarankan pakai surgical mask, itu masker bedah, supaya kita yang sakit jangan sampai droplet kita keluar gitu. Karena dia lebih efektif ya, lebih efektif nyaring, lebih efektif untuk menahan keluar. Kalau konsumsi vitamin, baiknya vitamin C atau vitamin D ya, dirutinkan buat daya tahan tubuh. Dua-duanya, vitamin C dan vitamin D. Dan vitamin D biasanya kita bantu dengan paparan sinar matahari, jemuran di sinar matahari ya. Karena biasanya yang kita masukkan itu provitamin D biasanya. Baik dari makanan atau dari vitamin, biasanya provitamin D yang dia bisa jadi efektif vitamin D-nya kalau kita kena matahari. Kayak gitu. Bu, siapa Putri? Iya. Dari Fani. Pernyataannya masker kain harus direbus, bukannya kena deterjen 20 detik mati. Cuci tangan 2 menit aja mati. Iya, ini iya betul. Logikanya sih betul ya. Logikanya betul. Cuma anjurannya itu direbus gitu. Jadi bukan cuma virus tapi bakteri juga mati. Kita kan pengen secure ya, pengen secure banget. Kalau pengen secure banget ya kita maksimalkan lah. Bisanya memang mati dengan deterjen aja 20 detik mati bisa betul. Tapi biar lebih yakin, lebih secure. Syarat ya. Kalau bertanya mengenai ini swab test, itu kalau kita lihat kan swab test itu bergantian tuh antara orang pertama, kedua, seterusnya ya. Kita tuh sebenarnya ada kayak gitu, ngelihat kayak gitu nih potensi malah menularkan nggak ya? Karena kan bisa jadi nih orang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu kan bisa jadi ada yang positif, tiba-tiba kita orang gitu. Karena petugasnya itu kan pakai sarung tangan yang sama, pakai perlengkapan yang sama gitu, nyentuh wajah kita, nyentuh ini. Itu gimana ya supaya menghindari kayak gitu ya? Iya, idealnya memang satu ya, untuk satu pasien satu tuh. Dan selalu ganti sarung tangan gitu. Iya, dan sarung tangan juga kan bukan harus sarung tangan steril, sebenarnya sarung tangan biasa aja itu udah bisa gitu. Dan sarung tangan biasa kan harganya murah sebenarnya. Itu sih. Jadi ganti sarung tangan satu pasien, ganti sarung tangan satu pasien, ganti sarung tangan. Gitu. Oke. Kalau seandainya kita ini kondisi begini ke dokter gigi tuh aman nggak sih? Kan dokter gigi tuh agak ini ya, droplet tuh kemana-mana. Ya, ke dokter gigi yang aman kalau dia protection PPE-nya, equipment protection-nya itu lengkap. Jadi si dokter giginya lengkap, pakai hazmat, pakai goggles, pakai masker 95. Terus mereka udah siapkan gitu untuk cover waktu mereka melakukan tindakan untuk menghalangi aerosolnya itu waktu tindakan itu supaya jangan kemana-mana. Ada ada rumah sakit yang udah siap dengan semua peralatan itu, jadi mereka tetap melaksanakan praktek dokter gigi. Tapi kalau dia belum siap, sebaiknya jangan. Kan korban dokter gigi kita kan di Indonesia udah lumayan tuh kemarin, banyak yang meninggal. Gitu. Jadi kalau dia peralatannya lengkap, monggo silakan.
Antibodi kita supaya tidak turun imun di luar konsumsi vitamin dan herbal. Apalagi dok, supaya tidak khawatir dengan new normal. Supaya nggak turun antibodinya, jangan cemas, jangan takut, jangan panik. Kalau panik, daya tahan tubuh kita tuh turun. Kalau kita stres, kita panik, depresi, daya tahan tubuh kita turun. Itu udah diteliti, udah terbukti. Jadi kalau ngadepin, wah ini normal, pemerintah maksa ini, ya udah kita harus tenang, harus harus kalem gitu ngadepinnya. Pasrah aja, berdoa, pasrah berdoa gitu. Nggak boleh deg gitu. Kalau jantung udah deg-degan, udah bawaannya kesel, bawaannya bete terus, itu biasanya imun kita kena. Artinya kenanya itu maksudnya jadi turun gitu. Sel darah kita nggak berfungsi baik, sel limfosit kita nggak berfungsi baik, akhirnya infeksi datang. Mungkin corona datang ya kita nggak kuat gitu, gara-gara kita kesel, marah, bete, cemas, panik. Nah, jadi jangan sampai kondisi corona kayak gini, kita boleh waspada, kita boleh tahu semua informasi, tapi jangan sampai kita panik, takut, cemas, jangan sampai. Tetap kita harus jaga emosi kita supaya gembira, happy. Ya itu kuncinya. Jadi selain vitamin, jaga perasaan, jaga mood gitu. Lihat apa kayak yang bikin happy, lihat ketawa-ketawaan kayak yang bikin happy, main sama anak bikin happy gitu. Ini laptop saya kenapa? Makasih. Ke dokter gigi saat kondisi. Deterjen nggak bisa matiin bakteri. Deterjen bisa matiin bakteri, bisa. Kita pakai sabun, pakai deterjen, bisa. Oke. Musuh yang dilawan nggak kelihatan mematikan. Emang. Saya masih bingung dengan konsep vaksin. Orang sehat disuntik, virus yang dilemahkan. Dulu dia sehat, setelah disuntik vaksin dia jadi punya virus di tubuhnya. Bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih simpel. Jadi dia disuntik vaksin, yang masuk ke badannya itu adalah virus yang dilemahkan. Artinya nih virus hanya mampu istilahnya merangsang, menstimulus antibodi kita. Jadi dia bukan jadi menginfeksi. Dia menginfeksi kalau virus ini utuh, kuat, dia bisa menginfeksi si orang yang disuntikin. Tapi kalau misalnya virus ini dilemahkan, atau bukan virus dilemahkan karena cuma bagian virus gitu. Kalau bagian virus yang dimasukin, dia nggak punya fungsi sebagai virus. Dia fungsinya hanya men-trigger, merangsang si antibodi untuk keluar. Itu cara vaksin. Di perumahan 2 minggu lakukan penyemprotan desinfektan ke rumah warga. Apakah itu cukup efektif untuk pencegahan penyebaran virus? Insya Allah efektif. Yang penting ikhtiar. Yang salah kalau nggak ikhtiar. Aduh, banyak juga pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya, berikutnya ini cara cuci tangan yang benar. Nanti ini filenya bisa saya kirimin ke grup cara cuci tangan yang benar. At least paling nggak 20 detik. Jadi efektif semua bagian permukaan tangan kesapu oleh sabun. Lanjut ke bawahnya. Slide di bawahnya boleh, Om. Oke, ini masker kain untuk orang sehat, masker bedah untuk tenaga medis dan orang sakit, masker N95 untuk tenaga medis dan kontak langsung. Yang saya pakai sehari-hari N95, saya pakai N95 kadang double masker bedah, jadi udah pengap, tambah pengap, ya gitulah yang kita rasakan sehari-hari. Syukur-syukur nggak sampai 12 jam kita pakai, bisa hipoksia. Untuk negara yang sudah menjalankan new normal, ya ada negara-negara yang sudah menjalankan new normal, beberapa negara di Eropa, Denmark, Jerman, Swiss, Norwegia, yaitu mereka sudah memenuhi syarat. Awal-awalnya mereka emang kurvanya naik, korbannya banyak, tapi saat mereka memenuhi syarat, kurvanya mulai turun, tingkat penularannya udah rendah, kemudian jumlah tesnya mereka juga tinggi, jumlah tesnya lebih dari 10.000 per harinya,
terus tingkat penularan yang rendah itu bertahan selama 14 hari gitu, bertahan, ya udah mereka mulai new normal. Sekolah mulai masuk yang sekolah yang misalnya yang primary school dulu. Baru nanti 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi yang lebih dewasa, anak-anak sekolah yang lebih besar. Jadi ada tahapan-tahapannya, kan kita dari pemerintah juga ada tuh tahapan-tahapannya. Tapi memang itu tahapan itu bagus kalau memang syarat-syarat new normal udah terpenuhi gitu. Di Korea Selatan tadi hari ini ada berita katanya naik lagi kasusnya setelah dibuka. Iya, ya itu makanya. Mereka secara epidemiologi mereka udah memenuhi syarat. Epidemiologi mereka memenuhi syarat dan secara perilaku masyarakat mereka memenuhi syarat. Tapi si virus ternyata nggak memenuhi syarat. Virusnya masih galak. Artinya mungkin virusnya ada di OTG, banyak OTG, dan spreading tetap terjadi. Gitu. Walaupun mereka udah memenuhi syarat selama 2 minggu. Ya itu yang makanya kita bilang dengan strict aja itu bisa balik lagi gelombang kedua atau gelombang ketiga. Itu padahal udah strict. Gimana kalau yang nggak strict gitu? Itu yang kita khawatirkan. Ya bahaya. Dok, ya. Ditemenin minum ini nih susu 7 kurma. Yap. Oke. Alhamdulillah. Iklan. Enak enak. Enak ya. Alhamdulillah. Pesertanya ada 45 orang. Om Bahrun kali mau dikirimin ke rumah masing-masing. Kalau di iklan-iklan kan bisa dioper nih ke layar nih. Ini siap tangkap nih. Gue ada siapin. Setor alamat ya. Setor alamat masing-masing. Aduh. Ya. Jadi, ya ini contoh-contohnya di slide ini banyak tips pencegahan di tempat kerja, di tempat retail, di tempat-tempat umum. Itu banyak. Contohnya misalnya pakai masker, pakai hand sanitizer, jangan pegang-pegang pintu, makanan nggak sharing, jaga jarak. Jaga jarak itu penting banget. Kemudian ya itulah, kita menghadapi sesuatu yang baru karena kondisi ini. Kita mau nolak juga susah. Kalau nggak ditolak kita bisa kena gitu. Di tempat kerja yaitu kita harus punya hand sanitizer, tempat kerja ventilasi yang bagus, hindari kumpul-kumpul, meludah batuk, jangan sembarangan. Gunakan masker tetap. Intinya itu sih, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, social distancing, jaga kesehatan imun dengan asupan yang baik. Ada pertanyaan lagi dari COVID. Ada tetangga yang kenal benarnya lingkungan mau di fogging, untuk yang berbahaya asap fogging orang stroke dengan pneumonia dan tracheostomy. Pakein masker aja Om. Pakein masker kalau pas lagi di fogging. Maskernya jangan di hidung ya, di tracheostominya. Jadi tutup mulut biasa. Kan lewat hidung sama mulut relatif sedikit tuh udaranya. Jadi di daerah tracheostominya ditaruhin masker gitu. Oh, gitu caranya. Maskernya cukup masker kain kah atau? Ya, fogging pakai masker kain aja. Oh gitu. Jadi nggak perlu dipindahin ya, Bro? Nggak usah. Nah, kalau fogging untuk orang hamil gimana tuh, Bro? Ini ngefek juga nggak? Berbahaya nggak? Emang fogging sampai masuk rumah kah? Iya, Bos, biasanya. Jadi pun nggak masuk ke rumah, tapi kan ini ya, aliran udara itu kita nggak bisa kontrol. Gue bukan avatar. Jadi, ya kemungkinan masuk ke dalam Putus-putus? Meskipun katakan rumah gue udah nggak di fogging, tapi karena kiri
asapnya kan ngebul. Putus-putus. Mungkin boleh diulang kali, Om Hedi. Putus-putus Gimana, barusan. bro? Putus-putus tadi banyak Oh. yang nggak kedengeran. Mohon maaf. Sorry, iya, kondisinya kalau di fogging itu kan dia ke dalam rumah. Putus lagi. Iya boleh diketik aja. Panjang kalau ketik. Iya, Sorry ya. iya, Maaf pegel banget. jari Om. Tadi Iya. bukan nanya tentang face shield ya. Face shield ini sebaiknya untuk orang-orang yang memang dia jelas-jelas bertemu banyak orang ya. Misalnya kayak kasir di retail, kayak di grosir, terus di rumah sakit gitu, yang resepsionis, medis atau di pramugari. Dia ketemu banyak orang tuh, jelas-jelas dia ketemu banyak orang. Itu sebaiknya dia pakai face shield selain pakai masker. Tapi kalau misalnya kita ketemu orangnya cuma ya pas perjalanan doang, terus pas pulang doang, insya Allah masker sih cukup ya. Kalau memang khawatir, pakai aja itu kacamata yang shield-nya di sisi kanan kirinya itu ada. Kacamata apa ya namanya, lupa saya. Tapi itu ada gitu. Yang usah harus pakai face shield gitu. Kasihan nanti kepentok-pentok orang takutnya. Halo, Dok. Ya. Ya, jadi kan ya mungkin karena parno aja kali juga ya. Maksudnya tadinya kan sebenarnya kalau ketemu orang banget kayak frontliner sih enggak. Cuman kan kalau di kantor sering meeting ya, maksudnya koordinasi sama beberapa pihak. Nah, terus kalau kayak di lift juga. Terus sebenarnya sih gue parnonya karena konon katanya kalau pakai masker kain itu kan jaraknya harus 1-3 meter juga. Yeah. Nah, kalau kita, maksudnya takutnya namanya di lift atau lagi di jalan menuju ke ruangan, ke cubicles gitu, terus itu jaraknya tuh kurang dari 1-3 meter itu. Nah, jadi kita agak khawatir apa perlu nggak sih pakai face shield itu sih sebenarnya. Yeah. Nah, kalau gitu gimana? Berarti asal gue nggak sering ketemu banyak orang, sebenarnya itu nggak apa-apa gitu ya kesimpulannya? Nggak apa-apa. Yang harus ditekankan justru jangan takutnya, jangan paniknya, jangan cemasnya. Iya sih. Untung bagian yang itu tadi gue denger. Udah masuk. Iya, Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya selagi gue nggak ketemu, ya tadi interaksi sama orang, harusnya itu masker kain 2 lapis itu harusnya cukup gitu ya. Paling kalau nanti mau pakai yang kacamata Google-Googlean itu ya. Iya, gitu aja. Oke. Terus kalau misalnya gue lagi meeting nih, misalnya meeting satu ruangan kan, kita nggak tahu nih yang terundang berapa. Let's say ya ruangan meeting kan mungkin nggak bisa social distancing-nya nggak bisa 1-3 meter tuh. Nah itu baru gue pakai face shield-nya gitu atau gimana? Iya, kalau banyak banget boleh aja sih. Kalau gitu. Kalau saya pribadi sih, ya kalau pakai kacamata itu keuntungan tersendiri ya. Tinggal gitu. yang penting maskernya itu. Jadi kalau misalnya kita khawatir banget nih, ya udah maskernya dobelin gitu. Oh iya. Kalau pakai face shield ya emang bagus ya. Artinya cuma ya kalau misalnya kita siap mental aja ya silahkan. Iya sih, gue juga ngerinya, ini anak lebay banget gitu loh, antara awkward gimana gitu. Iya. Gue ngeri di situ sih, gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau pakai itu pun udah aman ya, gitu ya? Iya, insya Allah. Oke, thank you ya. Ya. Maaf ya, pertanyaannya banyak. Dok, nanya lagi dok. Ya. Kalau aturan pemerintah kan kalau naik mobil, kendaraan, itu kan masih boleh tuh bahwa ada supir di depan, misalnya taksi gitu. Ada sopirnya, di belakang penumpangnya 1 gitu. Tapi kan itu deket banget dan ruangannya tertutup, ya itu gimana ya? Aman nggak sih sebenarnya? Orang mau naik taksi gitu misalnya. Itu yang paling mungkin bisa, ya itu kan untuk meminimais aja sih Om. Jadi gimana caranya orang bisa naik kendaraan, ya mereka create ginilah caranya gitu. Kalau sampai gara-gara itu kita jadi nggak bisa naik kendaraan, ya kan repot juga. Resiko
tetap ada, di mana-mana tetap ada risiko. Tapi untuk mengurangi risiko, caranya kayak gitu. 1 depan, 2 belakang, 2 belakangnya lagi, kalau misalnya minibus kan, kayak gitu sih. Ya risiko tetap ada. Jadi misalkan nih, kalau anggaplah ternyata supir taksinya kena COVID misalkan ya, ini misalkan aja. Itu walaupun dia pakai masker, apakah bisa menularkan atau enggak ya? Misalkan dia udah pakai masker, tapi kan AC nyala, ruangan tertutup. Ya, dia kan kalau misalnya ada tuh gambarnya tuh, si yang satu pakai masker, yang satu nggak pakai masker, peluang kenanya misalnya 70%. Kalau dua-duanya pakai masker, peluang kenanya di antara mereka misalnya berkurang 5% kayak gitu. Jadi tugas kita kan mengurangi resiko gitu. Memastikan kita nggak bisa. Karena ya kita nggak ngelihat barangnya gitu masalahnya. Dan kita nggak tahu dia positif apa kita yang positif kan gitu. Jadi tugas kita mengurangi resiko, dan dari penelitian yang mengurangi resiko caranya ya kayak gitu. Masing-masing pakai masker, masing-masing jaga jarak gitu. Resiko tetap ada di mana-mana. Oke, berarti maksudnya nggak masalah lah ya kita misalnya naik taksi atau apa tuh masih begitu. Iya, iya. Betul, betul. Dari Bu Fani, minta orang kalau buat BAP, keterangan dari orang. Mengingat minggu depan work from office, tips aman. Ruang BAP tertutup, nggak sinar matahari, hadap-hadapan langsung. Bismillah Bu, bismillah. Maksudnya, ya tugas kita ikhtiar, jaga jarak, jaga ini, suhu 16 derajat. Ya, tips-tips aman, siapin apa dan bawa apa. Itu tadi, masker, hand sanitizer, cuci tangan, sering-sering cuci tangan, meja-mejanya dilap gitu, kalau ada desinfektan atau alkohol, meja-mejanya dilap, alkohol 70% ke atas. Yang paling itu. Itu untuk Bu Fani. Terus ada lagi nih. Dari Om Dani. Meningkatkan imunitas tubuh itu hoax atau bukan? Wah. Bukan hoax. Bukan hoax. Ini pertanyaan yang tabu biasanya ditanyakan, tapi penting. Gara-gara tabu jadi banyak orang yang ini kan, yang nggak tahu atau enggan gitu. Jadi kalau untuk apa namanya campur suami istri itu meningkatkan hormon endorfin. Meningkatkan hormon endorfin, dia senang, dia pleasure, itu meningkatkan imunitas. Lawannya tadi stres sama depresi. Stres depresi nurunin imunitas. Kalau dia gembira, dia happy, dia feeling pleasure, itu meningkat imunitas. Gitu. Jadi bukan hoax, itu benar. Ini apa? Fiberglass. Iya. Bisa nih pakai penghalang, pakai shield. Kita dokter-dokter ya USG, dokter radiologi, dokter kebidanan, dokter anak juga kadang-kadang pakai plastik penghalang. Kalau dia emang banyak gitu ketemu orangnya, dia pakai plastik penghalang. Karena paparannya takutnya banyak. Betul. Pakai penghalang. Nggak harus fiberglass, plastik aja bisa kok. Oke. Pertanyaannya Hedi tadi, Dok. Fogging buat ibu hamil. Bahaya nggak? Ibu hamil. Untuk ibu hamil, kalau misalnya ya kehirup ya bahaya, jelas. Nggak usah buat ibu hamil, buat kita juga bahaya. Jadi kalau bisa kalau saya sih biasanya kalau lagi fogging, istri sama anak-anak ngajak, keliling dulu yuk, keliling gitu. Apalagi kalau fogging sampai masuk ke dalam-dalam, keluar aja dulu sebentar gitu. Nanti kira-kira udah pada apa namanya, biasanya kan dia kan ngendap tuh, nanti jadi minyak-minyak di lantai gitu. Ya udah, kita nanti balik lagi ke rumah gitu. Itu yang paling aman gitu. Kita tahan-tahan pakai masker juga, nanti takutnya mata kita perih di dalam gitu. Yang paling aman gitu. Kalau bisa hindari, alhamdulillah hindari aja.
Ini pertanyaan Bu Rika, tidak disarankan untuk kissing. Oke, ya. Jadi ini ada pertanyaan juga memang kalau di luar lebih ekstrim ya, karena mereka ada anjuran untuk yang pasangan yang nggak menikah. Ya kalau intinya sih gini, kita nggak tahu di kita apa di pasangan kita ada virus atau enggak. Memang nggak disarankan. Kita sama pasangan aja kan sebenarnya di rumah itu sama anak-anak juga tetap physical distancing juga sebenarnya harusnya. Itu yang ideal. Gitu. Jadi nggak disarankan. Yang di pertanyaan Bu Rika itu nggak disarankan. Walaupun dia bisa meningkatkan imun, tetap ada batas-batasan yang sebaiknya dihindari. Oke. Alhamdulillah. Ini Dokter Canang mana nih? Dokter Canang, Dokter Arif. Bisa sendirian nih? Om Dukun. Oh, Masya Allah. Masuk juga. Lagi di mana Om Canang? Ini Om Canang ya? Slide-nya bisa dilanjutkan. Oke. Ya. Kebanyakan pertanyaan ya Dokter Saad. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk permulaan alhamdulillah. Tips pencegahan setelah bepergian ya cuci kaki, disemprot sepatu, buang sampah kalau ada barang-barang yang dari luar, dari beli online. Kalau kita beli online barang-barangnya dibuang, cuci tangan, pakaian kotor, bersihkan badan, standar ya untuk setelah bepergian. Kita harus cleaning gitu sebelum sentuh macam-macam, sebelum sentuh anak-anak, sebelum sentuh keluarga, kita harus bersihin semuanya. Pastikan semuanya ini demi keselamatan keluarga kita juga. Tips menjaga daya tahan tubuh, konsumsi makanan yang bergizi, jelas, minum air 8 gelas, olahraga rutin, 30 menit, kena matahari, itu nambah baik. Suplemen bila perlu, tidur cukup 7-9 jam, cuci tangan dengan sabun, air mengalir. Suplemen juga harus hati-hati, jangan sembarangan suplemen. Jangan kebanyakan suplemen juga, gara-gara parno kita supaya daya tubuhnya kuat. Ya, ini karena dari BPOM jadinya mereka fokus ke obat dan makanan. Ini ada tips penggunaan suplemen kesehatan, harus sesuai aturan dosis. Kandungan suplemennya itu harus kita lihat. Minum yang cukup. Jadi jangan minum suplemen tapi minumnya kurang. Dia nggak bisa menggantikan makanan secara utuh karena dia sifatnya suplemen, hanya menambah, melengkapi. Kalau untuk anak-anak, untuk orang tua, tetap kita sebaiknya tanya juga ke orang yang ahli, orang yang ngerti, bagi ibu-ibu hamil. Nggak bisa sembarang suplemen. Jamu-jamu, nah jamu-jamu, kalau jamunya standar kita yang bikin, oke lah aman, insya Allah aman. Apalagi kalau kita tahu cara pakainya, cara dosisnya, cara nyimpannya, aman insya Allah. Tapi ada yang beresiko tinggi kalau misalnya jamu yang kita konsumsi itu dari luar gitu. Ternyata jamu itu mengandung obat-obatan yang nggak benar. Maksudnya nggak benar tuh, dia ternyata mengandung antiinflamasi dalam dosis tinggi. Karena saya dapat banyak kasus pasien-pasien yang masih muda yang sangat disayangkan, banyak yang meninggal gara-gara dia minum jamu. Dia rutin minum jamu. Minum jamunya itu dia beli. Setiap minum jamu dia enak gitu, badannya enak. Nah, ternyata efek enaknya itu berasal dari steroid. Steroid itu obat-obat yang dokter biasa kasih kalau kita ada asma, kalau kita ada peradangan, itu dokter ngasih itu. Cuma di jamu ini biasanya mereka, si tukang-tukang jamu ini memberikan dosis yang luar biasa gitu. Jadi orang tuh merasakan nyaman. Besok dia akan minum lagi, besoknya minum lagi, besoknya minum lagi. Kita taunya dari secara fisik gampang. Ini orang kelihatan konsumsi jamu nih. Jamu yang ada steroidnya, langsung kelihatan gitu. Badannya dia biasanya bulat, terus kelihatannya nggak kenceng, kulitnya kering, ada tipikal moon face, mukanya bulatnya kayak
khas gitu bulatnya, dan biasanya gula darahnya tinggi gitu. Itu jamu-jamunya yang mereka beli sembarangan, mereka nggak ngerti isinya apa, ternyata si tukang jamu nambahin obat-obat yang biasa dipakai dokter-dokter untuk ngasih obat anti radang. Kasihan, korbannya banyak yang ada yang gagal ginjal, ada yang sampai meninggal, infeksi berat, ada yang kencing manis berat, ada yang jadi ya karena kencing manis berat dia jadi luka di mana-mana. Nah ini sekadar tambahan tips saja sih untuk jamu, jadi jangan sembarangan minum jamu. Salah satu berjuang garis depan dengan situasi negara ini, Om Ismet, luar biasa pertanyaan ini. Kapan kira-kira kondisi hidup kita bisa mulai normal? Kita bisa mulai hidup normal kalau kita sanggup beradaptasi. Itu pendapat saya. Kalau kita nggak sanggup beradaptasi, kita nggak akan pernah merasa bisa normal. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan ini semuanya selesai ya. Dulu pengalaman flu Spanyol kan 3 tahun. 2018, 2019, 2020. Efek ekonominya sampai 6 tahun terasa sampai tahun 2023. Ya mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau ditanya kapan kita mau normalnya, ya pasrah aja lah. Kalau kita pasrah biasanya perjalanan kita makin mudah, makin gampang. Bukan cuma tenaga medis doang, untuk semua kita semuanya yang kena imbas ekonomi ataupun yang kena PHK atau apa segala macam. Pokoknya kalau kita pasrah itu bikin kita lebih survive biasanya. Salah satu daya adaptasi adalah kalau kita pasrah terhadap segala masalah yang datang, insya Allah. Dok, pertanyaan Nana, Dok. Siap. Yang di atas Cimet tuh, imbos. Imbos untuk bukan pemakaian setiap hari atau gimana menurut? Yang mana ya? Di atasnya Cimet tadi yang... Kok nggak ada? Oh ini. Sempat kasih anak imbos vitamin C, tahu suami kata imbos bukan untuk memakai setiap hari. Sempat kasih. Aturan pakainya dia boleh setiap hari. Dia boleh setiap hari. Sekali sehari. Kalau khawatir karena khawatir, setiap hari nanti jadi nggak bagus atau gimana, ya nggak apa-apa. Karena dia sifatnya suplemen juga kan. Kita bisa ganti dengan yang lain. Banyak sumber-sumber vitamin yang lain kan. Dari buah-buahan, dari madu. Itu bisa. Gitu. Jadi nggak harus imbos. Jadi lebih alami kan kalau pakai buah-buahan. Kalau misalnya khawatir. Nggak apa-apa. Tapi kalau imbos aturan pakainya kan sekali sehari. Bisa. Kayak gitu. Ciri-ciri jamu yang pakai steroid, tambahan zat aneh-aneh, penampakan jamunya nggak kelihatan, sama semuanya. Nggak ada ciri-ciri fisik jamu yang gimana-gimana, nggak. Tapi perasaannya kalau kita habis minum itu badan kita enak. Enak 1 harian, besoknya badan kita sakit lagi, kita pengen lagi minum itu lagi, enak lagi, nambah lagi, bukan lagi sih, cuma rasa enaknya itu limited gitu. Misalnya cuma 1 hari atau 12 jam gitu, nanti kita butuh lagi. Gitu sih biasanya kalau pakai jamu-jamu yang pakai steroid. Kapasitas sarana prasarana rumah sakit Jabodetabek saat ini gimana? Kapasitas sarana prasarana rumah sakit. Kalau untuk menampung PDP, ODP, kita ada Wisma Atlet ya, kapasitasnya 24.000. Mudah-mudahan sih aman ya kalau di Jabodetabek. Itu di Jakarta ya, di Jabodetabek. Untuk selama ini bisa terkontrol, nggak terlalu naik angka penderitanya, mudah-mudahan masih bisa gitu. Tapi kalau misal angkanya meningkat tajam sehari, bisa sampai 5.000 positif, 10.000 positif, angka kematian sampai 500 sehari, 700 gitu, kita nggak sanggup. Jadi kapasitas rumah sakit, karena saat kita pakai untuk pasien-pasien COVID, kita harus mengorbankan orang-orang yang nggak COVID. Kayak misalnya Rumah Sakit Persahabatan sekarang, dia nggak terima pasien-pasien yang lain, yang dia terima COVID. Paling ada asma atau
TBC dia terima itu sedikit di daerah zona hijaunya mereka bikin. Tapi akhirnya mereka jadi fokuskan ke COVID, yang pasien-pasien kanker, TBC, asma, padahal kan itu kan di persahabatan kan banyak banget pasien itu. Itu jadi jadi dianaktirikan gitu gara-gara COVID. Nah, jadi kalau misalnya sampai jumlahnya terlalu banyak, nanti semua rumah sakit nanganin COVID, akhirnya orang-orang yang pasien-pasien yang bukan COVID itu bisa terlantar, kasihan. Gitu. Makanya emang harus ditekan, jangan sampai banyak gitu yang masuk rumah sakit. Jamu gendong aman nggak? Saya nggak bisa jamin. Saya nggak bisa jamin. Kalau saya bilang nanti nggak aman, kasihan nanti bawa jamunya. Tapi saran saya kita bikin yang kita bisa, apalagi kalau bisa kita tahu gitu dia nggak nambahin apa-apa ya syukur gitu. Yakin nggak nih nggak ditambahin? Yakin misalnya ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa memastikan itu nggak ditambahin, jangan diminum sarannya. Apa nih? Dok, ya. Kalau vaksin influenza itu bisa membantu nggak ya mencegah? Vaksin influenza. Jadi apa namanya? Mungkin ada pendapat yang bilang, oh dengan vaksin influenza bisa cross apa namanya? Ya bisa mengurangi protection. Yang pernah saya dengar vaksin untuk pneumonia. Artinya gini, biasanya kalau pasien-pasien COVID itu dia dalam perkembangannya bakal mengalami infeksi bakteri. Biasanya bakteri pneumonia, pneumococcus gitu. Jadi dengan vaksin pneumococcus kita mengurangi berat penyakit kita kalau kita terkena COVID gitu. Kalau untuk influenza, jujur saya nggak tahu. Dan kalau di luar negeri mungkin itu membantu karena orang-orang luar negeri itu angka kematian akibat influenzanya tinggi banget. Nggak tahu kenapa di Indonesia itu kuat kebal-kebal. Makanya saya juga nggak mau vaksin influenza karena saya pikir mungkin kita punya dari nenek moyang kita ya kekebalan untuk virus-virus flu mungkin gitu. Tapi kalau di luar negeri angka kematiannya tinggi. Di Amerika aja 60.000 kematian akibat flu per tahun gitu. Jadi buat mereka itu bisa membantu gitu. Jadi bisa aja kan ada double infeksi double dari virus flu sama virus COVID bisa aja. Kalau di kita ya penelitiannya kayaknya belum ada Om. Gitu Om. Oke. Alhamdulillah. Tips pengolahan jamu. Wah ini ya. Nah kalau nanti pakai jamu kita harus hati-hati. Ada reaksi-reaksinya, reaksi alergi, reaksi efek jangka panjang. Jamu juga nggak boleh sembarangan. Jangan kita bilang, wah ini bahan alami, aman untuk semuanya, termasuk ibu hamil atau anak-anak, belum tentu. Belum tentu aman, kita nggak tahu. Kalau kita ahlinya, kita tahu semua kandungannya, ya bolehlah. Misalnya ahli herbal gitu, dia udah pelajari kandungan-kandungannya, silahkan. Kalau saya ilmunya untuk herbal, saya nggak punya. Iya, kalau misalnya ada bahan-bahan yang merusak ginjal dari jamu, kita nggak bisa kontrol, bahaya. Dibanding vaksin influenza, vaksin PCV atau HIV. PCV sama HIV itu kan vaksin yang direcommended untuk anak ya. Kalau untuk dewasa itu optional. Boleh aja kalau mau divaksin. Tapi dia nggak recommended sih, maksudnya nggak kayak ditekankan kayak pada anak gitu, enggak. Kalau anak kan PCV sama HIV itu masih istilahnya kayak sunnah muakkadah gitu. Jadi agak ditekankan gitu. Kalau untuk orang dewasa, setahu saya sih enggak. Ini kalau bawa makanan dari warung makan sama ya, physical distancing, masker, sarung tangan. Ini untuk si pelayannya nih. Makannya baru segar dan take away, cuci tangan sama. Apakah pemerintah memanipulasi data?
data. Jadi gini, masing-masing negara punya kebijakan masing-masing. Di negara kita ada untuk kayak data-data PDP yang meninggal. Setahu saya belum dimasukkan, walaupun udah ada anjuran dari WHO untuk memasukkan. Kalau di WHO ada namanya data probable gitu, dia dicurigai tapi udah keburu meninggal, itu mereka tetap memasukkan, kayak misalnya di Amerika gitu. Tapi kalau saya sih simpelnya gini, kayak misalnya kita langsung lihat di lapangan, jumlah angka pemakaman bulanan gitu, kan ada rata-ratanya tuh, rata-rata pemakaman, artinya kematian dalam bulan Januari, Februari, Maret, April gitu. Nah, ternyata ada tuh yang spike gitu, jumlah pemakaman itu meningkat di bulan April apa kalau nggak salah. Itu meningkat sampai nggak nyampe 2 kali lipat sih, tapi meningkat tinggi, dan itu signifikan. Nah, kalau misalnya itu karena kematian biasa, mungkin harusnya nggak segitu gitu. Pasti ada rentang normalnya gitu. Jumlah kematian yang setiap bulannya itu gimana. Tapi kalau ini udah agak ekstrim naiknya, ini ada sesuatu yang lain gitu. Itu makanya kalau saya untuk data dari pemerintah, saya nggak bisa komentar, nggak punya akses ke sana, dan yang jelas di sekitar kita, angka-angka positif terus bertambah, terus yang PDP yang meninggal juga kan selalu ada gitu tiap hari gitu. Cuma masalah itu dimasukin ke dalam jumlah kematian akibat COVID atau tidaknya itu terserah dari pemerintah gimana. Tapi PDP yang meninggal tuh banyak. Dan hasilnya itu belum keluar, hasil pemeriksaan PCR swab-nya. Oke. Bu Anissa, cacatnya. Yang diberikan dokter pada pasien COVID saat perawatan di RS seperti apa biasanya? Untuk case terpapar COVID ringan, berapa lama minimal waktu perawatan di RS sampai boleh pulang? Adakah case pasien COVID yang terpaksa dirawat di rumah, misalnya karena RS udah kualan? Oke. Jadi, pasien-pasien COVID yang sampai dirawat di rumah itu terjadi kalau terlalu masif gitu jumlah pasiennya. Contohnya di Prancis, di Italia gitu. Ada saudaranya teman, dia positif COVID, tapi dia di Prancis, tapi dia dirawat di rumah, dan dokternya datang ke rumah. Nah, itu sistem kesehatan yang bagus ya, kayak gitu ya. Dia sampai servis datang ke rumah untuk melayani pasien-pasien COVID yang terpaksa dirawat di rumah. Kalau di kita nggak tahu. Kayaknya tenaga kita belum kuat sampai kayak gitu. Terus treatment yang diberikan pada pasien COVID di RS, itu obat-obatannya yang memang direkomendasikan di kedokteran di tempat-tempat yang lain juga, di negara-negara lain, pakai kloroquine, hidrokloroquine, pakai antivirus, vitamin C. Sifatnya suportif, nggak ada yang harus pakai ini pasti bisa, enggak. Gitu. Cuma kalau pasien-pasien yang udah jelek, yang pasien-pasien di ICU, itu rata-rata peluangnya nggak bagus. Teman sejawat saya juga ada, memang usianya udah tua sih, 60 tahun lebih, dia nggak selamat. Awal-awalnya sih dia ketularan dari orang yang dia periksa, terus dia ada keluhan flu, pilek, terus dia dirawat, pulang, terus dia balik lagi, ternyata tambah berat, di ronsen dadanya tambah jelek, dia dirujuk ke Jakarta dan nggak selamat, qadarullah. Jadi memang dia ada hipertensi juga, ada diabetes juga, dan kalau dibilang, itu gara-gara hipertensinya tuh meninggal atau diabetesnya meninggal, tidak. Dia gara-gara COVID-nya yang bikin menginfeksi dia, dan hipertensinya itu jadi memperberat, dan kencing manisnya. Penyakit-penyakit penyertanya ini memperberat COVID-nya gitu. Jadi bukan gara-gara hipertensinya atau diabetesnya dia meninggal, tapi gara-gara COVID-nya. Seandainya COVID-nya nggak ada, dia sehat-sehat aja gitu. Karena selama ini dia sehat-sehat aja. Gitu. Berapa lama minimal waktu perawatan di RS sampai boleh pulang? Beda-beda. Ada teman saya dokter spesialis, dia dirawat 8 hari. 8 hari dia udah bolehin pulang. Jadi ada memang pemeriksaannya, klinisnya gimana gitu. Ada misalnya
wah hasil PCR-nya negatif gitu, tapi secara klinis dia kondisinya jelek gitu, yang nggak bisa kita kasih pulang gitu. Jadi setiap pasien treat berbeda, tergantung pasiennya masing-masing. Tisu basah, enggak ya, kayaknya enggak sama dengan hand sanitizer. Bisa nggak digantikan tisu basah baby kalau susah cari hand sanitizer? Bawa sabun aja kali ya. Kalau bawa sabun kita kan enak tuh. Kalau ada keran tinggal cuci tangan. Gitu. Dok, ya. Kalau pernah dengar katanya kan kalau untuk melawan virus ini antibodi yang diandalkan. Dan biasanya antibodi itu muncul setelah 7 hari terinfeksi. Tapi kenapa ada kasus orang-orang itu lebih dari 14 hari itu dia masih positif gitu? Karena harusnya kalau logikanya 7 hari udah ada antibodi, harusnya kan 14 hari selesai. Jadi antibodi itu waktu dia muncul, misalnya dia masuk nih virus, 7 hari muncul antibodi. Antibodi itu munculnya itu bukan langsung dalam jumlah besar gitu, langsung untuk mengalahkan si virus, gak bisa. Antibodi juga naiknya gradual, pelan-pelan. Kalau dia misalnya badannya mendukung, antibodinya juga naik gitu, oke, virus ini bisa kalah. Tapi waktu antibodinya muncul, ternyata dia punya komorbid lain, punya penyakit lain gitu. Walaupun antibodinya muncul, tapi virus tetap merajalela, dia tetap kalah juga. Kayak gitu. Jadi masing-masing beda. Masing-masing tubuh orang beda. Kalau dia memang antibodinya itu sampai naik, sampai bisa mengalahkan si virus tadi, oke, selesai. Dia punya daya tahan tubuh dan dia bisa mengalahkan gitu. Dan apa namanya? Itu 7 hari itu nggak jadi patokan mutlak karena ada yang sampai masa inkubasinya sampai 28 hari dibilang. Mungkin dia paparannya berulang, jadi hitungannya jadi 28 hari sejak paparan sampai muncul gejala dia 28 hari. Tapi rata-rata memang sampai 14 hari, itu rata-ratanya. Dari sejak dia terpapar sampai gejala muncul. Itu rata-rata 14 hari. Ya. Ya ini pengobatannya pakai kloroquine. Dia nggak bisa sembarangan kita pakai, konsumsi, karena hanya orang-orang tertentu aja. Hanya orang-orang tertentu yang boleh, karena ini dalam kondisi emergensi. Dia, kalau ada orang gangguan irama jantung, orang-orang tua, nggak boleh. Gitu. Jadi emang harus benar-benar atas pertimbangan medis gitu, karena efek sampingnya itu berat. Efek sampingnya gangguan retina, mual, muntah, gangguan irama jantung. Kloroquine, hidrokloroquine juga sama kayak gitu. Jadi emang ini bukan obat bebas juga, bukan obat bebas yang bisa kita beli sembarangan, dia obat keras gitu. Kloroquine dia obat, sama hidrokloroquine dia pengobatan untuk lupus. Nah ini antivirusnya, Avigan, Favipiravir. Jangan menggunakan ketika sedang hamil. Nah, ini pokoknya udah otoritasnya dokter nih, kita nggak usah pusing-pusing. Manfaatnya ya untuk kombinasi terapi untuk COVID bersama kloroquine. Pertanyaannya ada lagi, untuk pasien sudah positif COVID datang ke RS dan harus dirawat, sekarang ini biayanya gimana? Info yang beredar ada yang bilang gratis, ada yang bilang bayar sendiri. Oke, kalau rumah sakit ya di rumah sakit swasta, baik rujukan ataupun yang bukan rujukan, itu udah ada pernyataan dari pemerintah, mereka akan ditanggung. Cuma kalau kayak di tempat saya ini, rumah sakit swasta dia baru mengajukan klaim. Belum tahu nih dibayar apa enggak gitu. Jadi rumah sakit juga sekarang lagi pada was-was semuanya. Lagi pada was-was, klaimnya dibayar apa enggak. Tapi yang jelas kalau pasien-pasien kayak gitu dirawat gitu. Dan tanggungan pemerintah gitu. Nggak tahu kalau rumah sakit swasta yang lain gitu yang memungut bayaran, saya belum nanya juga, tapi sejauh ini yang saya dengar, yang saya tahu itu gratis. Kalau memang dia udah statusnya PDP, apalagi COVID positif, dia ditanggung. Kalau Odapus minum kloroquine.
Jadi pas langka kasihan mereka. Oh, dapus apa ya? Orang dengan lupus. Oh ya, orang dengan lupus minum kloroquine. Jadi pas langka, ya iya kasihan. Kasihan. Ya itu makanya tergantung kebijakan si dokternya nanti. Dokter biasa penyakit dalam yang menangani pasien-pasien lupus, mereka punya alternatif beberapa terapi ya. Jadi apa namanya, mereka bisa lah gitu ngatur kayak gitu. Ngatur ini terapinya apa, pakai apa. Saya nggak pernah nanganin pasien lupus untuk treatment harian bulanan, saya nggak pernah. Mungkin kalau nanganin di ICU mungkin pernah beberapa kali aja untuk kondisi kritisnya. Apa benar virus COVID ada beberapa tipe di Eropa, Amerika, dan Asia beda jenisnya? Ini kan info. Ini kita dapat infonya begitu. Walau alam aslinya gimana kita nggak tahu. Infonya begitu. Terus labnya ada tiga tempat. Ada di apa? Di Timur Tengah, ada di Cina, ada di Amerika. Infonya begitu. Ya, saya nggak punya pengetahuan ke arah sana. Cuma katanya. Om Canang, where are you? Lama banget operasinya. Si Arif dok yang ikut dok. Itu Om Arif? Arif Setia. Oh, wah tadi, kalau dia. Udah keluar kayaknya nih. Sempat. Oh ada nih tapi masih operasi kali. Masih operasi ya? Gak ngerti ini. Udah syaraf. 21 WF itu. Iya ya. Oh itu Arif Setia ya. Arif Canang. Ya kurang lebih kayak begitu intinya dalam menghadapi new normal. Tips and triknya sudah ada, tapi kita berharap pemerintah lebih bijak untuk mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan anak kecil yang kita nggak gampang kontrolnya. Sekolah-sekolah swasta aja beda sama sekolah negeri, sekolah di kota beda sama sekolah di kampung, itu variasinya terlalu banyak gitu. Jadi kalau kebijakannya nggak bisa meliputi semuanya, kasihan anak-anak kita gitu. Mudah-mudahan pemerintah punya pandangan yang bagus lah untuk melindungi anak kita. Dan karena new normal nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa dalam waktu singkat kalau ngeliat grafiknya. Dari saya kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Kalau diskusi silakan gitu. Sana. Oke, terima kasih dok atas ininya, paparannya sangat bermanfaat sekali. Ada satu lagi pertanyaan tadi, okay. Maaf. Ada lagi. Orang pernah sembuh dari COVID. Insya Allah bisa. Bisa. Orang yang baru sembuh dari COVID. Ada ngapain? Paham nggak begitu? Oke, tunggu. Bu Arya gambarnya udah jadi? Belum. Oke, ada yang mau bicara lagi mungkin teman-teman silakan aja kalau udah ini saya unmute. Operasi apa Om? Nih Dokter Arif. Masih operasi dia. Masih operasi. Woi. Potong tuh lucu. Kabur dia. Pasiennya. Oke teman-teman, terima kasih atas ini ya partisipasinya. Lumayan banyak sampai 40 orang, 45. Yang pertama, saya mohon saran juga buat kedepannya gimana gitu kan, atau temanya juga. Terus juga buat Pak Dokter sama Sobirin ya buat fasilitas. Om Sobirin, terima kasih banyak. Kalau kata pokoknya terima kasih buat teman-teman juga. Jazakumullah khairan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Amin. Kesehatan. Sampai ketemu di Amin. berikutnya. Pokoknya kita butuh kita. Terima kasih dokter sehat dan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti gua ini masukin ke YouTube udah beres besok. Materinya mau di-share di mana pun. Di YouTube-nya Rinik Manika 47. YouTube-nya angkatan. YouTube pas reuni kemarin. Jadi biar kayak iklan kan, subscribe YouTube-nya Renik Manika 47. Like, siapa tahu nanti ada yang mau iklan. Lumayan buat Nanti ada door prize-nya. Dari tadi tuh promosi. next time. Kalau ada yang mau iklan juga, kami buka kesempatan. Dapat door prize dong. Ada iklan semua. Mr. X, siapa sih Mr. X? Nah, kalau di broadcast udah Tuh, Pak Dokter dapat duluan itu susu kurmanya. Itu pesan sendiri. kan dikasih. Enggak, pesan sendiri. Mana Barun? Japri. Apa lagi dia keluar nih? Dari Ramadan udah minum itu. Dari di Giant ada. Sesi foto. Baru. Cari di Carrefour, di Alfa, di Indomaret ya. Ini kita kayaknya perlu foto bareng lagi nih. Tadi banyak yang nggak ikutan. Foto. Ya silakan lihat kamera yang masing-masing. Banyak yang nggak. Kasih tau kalau mau foto dong Kun. Tadi gua mau dipoto. Iya. Ini belum tapi lampu terang, muka gua ketutup Kun. Nah. Ya udah coba. Itu Rema gelap. Coba 3 gadis.